Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih dengan edisi Daily Reflection bersama kita. Baik, sebelum kita awali kelas kita begini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mas Pak? Yuk, oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita lanjutin program kita masih dengan daily reflection ya. Quote-quote inspiratif dari buku David R. Hawkins. Ini kita udah masuk ke 25 April ya. Perlu ditekankan bahwa apa yang benar-benar suci dan berasal dari Tuhan, atau apa yang benar-benar suci itu dan merupakan hakikat dari makom ketuhanan gitu ya. Jadi makom ketuhanan itu hanya mengandung muatan kedamaian dan cinta gitu. Jadi yang makom ketuhanan. Makom ketuhanan itu isinya hanya kedamaian dan cinta. Jadi kalau konflik itu berarti bukan di makom ketuhanan, tapi di makom yang lain ya. Katakan itu makom keegoan. Jadi kalau di makom ketuhanan itu hanya mengandung cinta dan kedamaian, berarti di makom keegoan itu lawan dari kedamaian dan cinta berarti kekacauan dan kebencian gitu ya. Overthinking. Seperti itu. Dan keadaan masyarakat kita hari ini itu menunjukkan absennya ya, atau tidak, atau sedikitnya peragaan makom keilahian ini gitu. Sedikit. Justru yang banyak itu peragaan cinta. Masih ada perang kan? Di era sekarang masih ada perang. Dan perangnya bukan antar RT. Negara dengan negara. Artinya
perang besar. Kalau hanya tawuran antar gang sih nggak apa-apa ya, bro. Tapi kalau sudah satu negara, itu kan berarti apa namanya, medan keguan itu diperagakan oleh puluhan juta orang. Puluhan juta orang. Artinya itu, maka kemudian dampak dari peragaan keguan itu kan mempengaruhi harga-harga kan. Artinya merampas bahkan kesejahteraan dan menghambat pertumbuhan. Saya untuk membangun suatu kota kan, negara mengumpulkan pajak itu katakan 20 tahun ya dibangun, tapi hanya hancur dalam 10 menit. Jadi untuk membangun itu butuh waktu lama, tapi untuk menghancurkannya itu cepat sekali. Misalnya orang membangun rumah tangga, sudah 30 tahun dijaga gitu ya, dirawat. Hanya karena kebencian 1 minggu, perhatian 30 tahun tadi hancur. Oh, itu harga dari atau harga yang harus dibayar oleh kemanusiaan kita ketika medan keguan itu belum dipelajari. Dan seperti itu. Jadi ada tulisan, salah satu tulisan apa ya? Ada tulisan dari itu di bukunya Rumi ya. Di bukunya Rumi bahwa sekarang ini era kebijaksanaan gitu. Era kebijaksanaan. Di era kebijaksanaan ini masuk di era kebijaksanaan ini yang akan sukses itu adalah yang mampu memperagakan rasa keakuan konteks ilahi gitu. Kalau di era, jadi ada era pengetahuan kan, era pengetahuan. Sekarang itu sudah masuk era kebijaksanaan. Kalau di era pengetahuan itu, yang sukses itu adalah yang menguasai teknologi, menguasai modal. Menguasai modal itu berarti akan sukses. Dulu orang yang menguasai tanah, dia yang dianggap sukses. Masuk era pengetahuan. Yang menguasai teknologi, dia yang sukses. Sekarang, era teknologi sudah terlampaui, waktunya era kebijaksanaan.
di mana ukuran nanti siapa yang sukses, siapa yang gagal itu adalah yang mampu menguasai uh, pengetahuan mengenai ragam konteks rasa keakuannya. Karena materi itu udah gampang didapat. Uang miliaran tuh orang nggak butuh kerja setengah abad, nggak butuh kerja berpuluh-puluh tahun. Gampang dapatnya, tetapi lebih gampang lagi cara menghancurkannya. Ya kan? Misalnya kita ambil isu yang sedang yang baru-baru yang sedang viral-viral saja misal. Isu yang sedang viral itu misalnya sudah jadi pengusaha besar di bidang tambang karena didorong oleh konteks keegoan lalu korupsi. Akhirnya kan hancur seluruh karir yang dibangun dari kecil. Dan apalagi vonisnya diperberat 20 tahun. Oh, udah nggak bisa dinikmati itu kekayaannya. Hancur seketika hanya gara-gara tidak mampu memperagakan konteks keilahiannya. Jadi yang akan sukses itu adalah yang mampu memperagakan konteks keilahian. Itu saya baca di buku yang judulnya tuh apa ya? Tulisannya Profesor Nevzat Tarhan. Itu dari buku Masnawi ya, mengomentari karya-karya Rumi di buku Masnawi. Dan dari pengalaman saya sendiri, itu mengkonfirmasi tulisan Pak Profesor ini. Oh iya ya, benarnya sukses secara material itu lebih gampang sekarang. Yang sulit itu sukses dengan S besar, sukses memperagakan konteks keilahian pada diri masing-masing. Seperti itu. Itu yang paling pokok. Jadi sukses memperagakan konteks keilahian. Kalau sesukses apapun materialnya, contoh yang paling ekstrim itu sebenarnya perceraian misalnya kan. Katakan pernikahan sudah puluhan tahun, sehidup semati gitu. Hanya gara-gara tidak mampu memperagakan konteks keilahian dalam menghadapi situasi baru. Akhirnya hancur keluarga. Wah, itu contoh di mana sangat berbahaya jika
sudah mengalami sukses materi, sukses dalam ukuran-ukuran sosial, kemudian tidak sukses memperagakan konteks keilahian. Nah, itu berbahaya. Maka kemudian memang perlu dibalik pendekatannya bahwa sukses material itu gampang. Apalagi di era sekarang kan. Live TikTok itu uang gampang didapat. Dan nggak perlu live dengan hal-hal yang katakan nobelis, yang remeh-remeh, yang receh-receh saja, itu orang udah bisa sukses secara materi. Tetapi kesuksesan materi itu justru kita saksikan lebih mempercepat kehancuran yang dilakukan oleh konteks keakuan level 1, konteks keakuan. Seperti itu. Jadi mestinya yang dikhawatirkan oleh orang tua itu bukan lagi untuk era sekarang ya, bukan lagi anak-anak itu tidak mampu sukses di era materi. Yang sekarang itu gampang kok. Ini kalau saya mau, saya bisa bikin reel-reel dari kuliah ini dan dapat duit. Ya kan? Hanya belum dikerjakan. Wong reel-reel orang di jalan aja. Saya lihat-lihat kok tetangga saya di kampung ya hanya reel-reel. Reels-reels dari servis elektronik gitu. Udah mau beli mobil. Ya kan? Jadi orang tua mesti tidak perlu lagi khawatir bahwa anak-anaknya tidak akan sukses di era, tidak akan sukses material di era sekarang. Gitu. Karena bayangin pekerjaan yang hanya joget-joget, bor, berasa habis bor, itu menghasilkan ratusan juta. Saking gampangnya untuk sukses di era sekarang ini. Masalahnya adalah apa yang bisa menghancurkan kesuksesan material itu. Yaitu itu yang harus dipelajari secara serius, dipelajari dalam waktu lama. Yaitu konteks keegoan level 1. Ya, seperti itu. Kalau dulu orang itu susah untuk mencapai kesuksesan material. Maka orang kemudian tuh mengejarnya sampai meninggalkan spiritualitas. Nah, sekarang kebalik gitu. Uang itu di mana-mana, gampang. Karena aktivitas manusia itu telah mengalami penambahan dimensi di mana teknologi screen, teknologi internet itu memberi kita ruang baru, ruang yang tidak tidak membutuhkan jarak, ya kan? Tidak ada jarak.
ruang, dan di dalam ruang itu ada kehidupan, ada ekonomi, ada perdagangan, ada politik. Seperti itu. Jadi gampang sekarang. Karena ada pertambahan ruang. Jadi orang nggak usah jual tanah untuk mendapatkan uang. Manfaatkan teknologi, udah bisa. Jadi di era media ini uang tuh gampang. Tinggal kemudian fokus pada, jadi dahulukan untuk bisa fokus pada kesuksesan spiritual dulu. Gitu. Saya kira itu ya, saya kira itu. Bahkan sekarang itu, kalau aku lihat-lihat kecenderungannya, kota-kota yang dihuni oleh kaum spiritualis itu menjadi tujuan wisata. Menjadi tujuan wisata. Ya kan? Artinya kesuksesan spiritual itu memang bisa menghasilkan kesuksesan material. Seperti itu. Bahkan kesuksesan spiritual itu merupakan asuransi untuk tidak terjadi kiamat. Dajjal tidak datang kalau orang banyak mengalami kesuksesan spiritual. Maka ini yang harusnya yang dikejar peserta MTLC 10 ya toh. Ini tidak salah strateginya. Orang tua masih menganggap anak-anak itu perlu mati-matian untuk sukses material. Itu udah nggak gitu lagi. Udah nggak gitu lagi. Gampang sukses secara material. Sekarang itu yang paling penting adalah sukses secara spiritual dulu. Materialnya ngikut. Baratnya kalau bahasa agama mah kejar akhirat, dunia ngikut. Kejar dunia, nanti masuk penjara. Itu prinsip sederhana sebenarnya. Yang dimana prinsip itu sekarang ini sudah eranya begitu. Gitu. Sudah eranya begitu. Jadi Mas Jamin perlu sukses secara spiritual. Sehingga kemudian tuh kesuksesan materi itu hal yang mudah. Banyaknya rumah sakit, ya tak? Banyaknya klinik-klinik psikoterapi di dunia ini, itu omsetnya gede-gedean. Banyaknya tumbuhnya industri farmasi, itu menunjukkan bahwa kemanusiaan ini dalam penderitaan besar. Artinya masyarakat itu membutuhkan anggota yang sukses secara spiritual. Gitu. Seperti itu. Saya kira itu. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Sa. Terima kasih teman-teman. Selamat libur. Teman-teman, insya Allah nanti awal Ramadan tanggal 1 kita ada kelas umum. Inilah saya akan membahas perjalanan spiritual dari tahun 2002 sampai 2020.
Baik, terima kasih. Kita bertemu Rabu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.